Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arek Madura, konten kreator sepak bola dan game lainnya. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di episode yang kedua Arsenal Remote, yang mana kita sudah jalanin series sebelumnya. Di episode pertama kita sudah kenalan dengan skuad Arsenal yang ada sekarang. Oke, sekarang kita langsung masuk ke squad hub, yang mana di sini ada yang ingin saya bicarakan tentang masalah William Saliba. Yang mana William Saliba, saya ingin sekali untuk memulangkan dia ke Arsenal, melihat potensi dia pemain bagus. Dia nasionalitinya Prancis, umurnya 20. Namun sekarang dia di umur 20 ratingnya sudah 76 tadi kayaknya. Dan ini untuk Florian Belgon. Untuk Florian Belgon ini saya punya rencana mau jual dia atau loan out dia, tapi lebih ke masukin transfer list dah, lebih ke mau jual dia saja untuk Belgon. Kemudian ada Reiss Nelson, ini juga pemain bagus, umur 21, bisa kita recall nantinya. Dan ini Bukayo Saka, pemain jebolan akademi yang sangat luar biasa. Untuk Ulianka, dia umur 20, rating 60 over rating. Menurut saya ini bisa diperbincangkan, tapi saya akan lebih masukkan dia ke loan list saja dulu. Siapa tahu ada tim yang ingin meminjam dia untuk bisa dapat jam terbang lebih. Juga ada Joel Ideho, mungkin dia umurnya 17 tahun, nasionaliti Netherlands, kita akan maksimalkan dia. Oke, langsung saja kita masuk ke kick off. Kemarin kita sudah ngambil turnamen pramusim ke Spanyol, dan di grupnya ada Arsenal, ada Real Betis, ada Sevilla, dan ada Fulham. Dan untuk matchday yang pertama ini kita akan menjamu atau bertanding dengan Fulham di kompetisi pramusim ini. Jadi skuad yang kita turunkan sekarang seperti ini. Kita langsung ke kick off-nya saja. Kita mainnya di Santiago Bernabeu, stadionnya Real Madrid. Mari kita tonton sama-sama, dan saya sekarang akan menjadi komentator game yang sedang berjalan ini. Ada Kearney di sana, Kearney pindah ke Seri mengirim bola langsung ke Kearney melalui sayap ingin menyerang. Ada Christie di sana, Christie langsung umpan ke depan, masih ada Gabriel dan diambil saja oleh Ramsdale kasih pendek kepada Bernardovic, hampir saja tadi melakukan kesalahan, langsung saja diserang. Fulham sekarang menyerang lewat sisi kiri, Fred kemudian langsung ke kotak penalti. Apa yang akan terjadi? Masih bisa diselamatkan atau melenceng tendangan dari pemain Fulham tadi. Ternyata masih terlalu tinggi di atas gawang, tapi tidak terlalu tinggi, agak tipis tadi. Sekarang Arsenal melalui menyerang, umpan ke Tomiyasu ke Partey, ada Tomo Partey di sana, Bukayo Saka di depan, ternyata offside. Sayang sekali, apabila lolos tadi itu dari jebakan offside, maka dengan kecepatannya Bukayo Saka bisa melewati para center back atau full back dari Fulham. Langsung saja ke depan, ada di sana Seri langsung di sana di sebelah kiri. Kearney masih bisa diamankan oleh Ramsdale.
terlalu parah Ramsdale. Hampir saja Ramsdale melakukan blunder yang sangat parah, namun masih bisa diamankan dengan sendirinya. Ada Thomas Partey di sana. Thomas Partey pindah ke Tierney sudah memasuki menit 23. Ada Aubameyang di sana. Ada Odegaard ke Bukayo Saka niatnya, tapi masih bisa dibaca oleh pertahanan Fulham. Langsung ke depan di sana pemain Fulham, ada Cordova ke Bano, kemudian ke tengah lagi, kembali lagi ke Bano di samping, masih bisa diamankan oleh Thomas Partey. Ada Gabriel di sana, ada Bukayo Saka bisa melewati, namun bisa diambil. Apa yang terjadi di sana? Ada serangan, masih bisa diamankan oleh Leno di sana, kemudian Odegaard, ada bola bisa diambil lagi oleh pemain Fulham. Ada Red di sana. Red mencoba melewati Thomas Partey, namun belum bisa melewati Thomas Partey. On the move Gnabry to Manchester United. Ini ada rumor Gnabry dari Bayern Munich mau pindah ke Manchester United. Pembelian Manchester United pada musim ini yang tidak terlalu signifikan sih, di Sancho masih ada di sana. Ada Martinelli masih bisa diambil oleh pertahanan Fulham. Ada Seri di sana, Seri mengolek-olek bola, mencarikannya. Ada Mitrovic membawa bola, pindah Cordova. Ada Cordova di sana, ada Kearney di sana. Kearney masih ke belakang, langsung umpan Cordova di depan. Apa yang terjadi? Boom, Mitrovic. Kita kebobolan dan pencetak gol di pertandingan ini untuk pertamanya Mitrovic dari pemain Fulham. Bicara tentang tadi yang kebobolan, coba kita lihat di replaynya, itu bagus sekali sih over the topnya. Gabriel tadi itu terlalu masuk. Ketika bola diumpan, Gabriel itu terlalu speednya terlalu tajam atau terlalu kelebihan, sampai Gabriel itu tidak bisa menyetop dirinya. Ketika pemain Fulham itu ngumpan, dia tidak bisa menyetop dirinya. Oke, langsung saja sudah menit 44 di babak pertama. Ada Tierney di sana, langsung umpan Tierney. Ada Martinelli langsung ke depan, masih bisa diamankan oleh pertahanan Fulham. Sebelumnya ini gamenya, karena ini turnamen pramusim, jadi saya sistem gamenya ini highlight. Saya ambil penting-pentingnya saja, kemudian saya komentator highlight. Untuk kompetitif, untuk pertandingan kompetitif nantinya, untuk pertandingan Liga Inggris, untuk pertandingan FA Cup dan lainnya, kalau sudah masuk ke kompetitif, maka ada besar kemungkinan tidak akan di skip, ataupun bukan cuma highlightnya yang akan kita tonton, tapi lihat saja nanti. Bisa kita selang-seling, ada yang full, ada yang highlight saja, seperti itu. Dan ini saya mencoba taktik sedikit, siapa tahu ini bisa berguna nantinya ke gameplay. Langsung saja kita kasih instruksi Aubameyang drift wide, get in behind, kemudian stay forward, kemudian Odegaardnya kita suruh ke back on defense, kemudian get into the box course, biar dia itu lebih leluasa nantinya dan dia mengisi tempat yang kosong, kemudian untuk mengcrossing. Bukayo Saka ke back in defense, kan inside, get in behind, kemudian get into the box, biar lebih gerakannya itu
biar lebih menjadi tempat-tempat yang kosong, into the box. Sama Martinelli juga seperti instruksi yang dikasih sama Bukayo Saka untuk Sambi Longanga dan Thomas Partey, saya kasih drop back defender. Oke. Mungkin seperti ini untuk instruksi atau taktik kita. Mungkin semua ini bisa merubah gaya main atau sistem mainnya Arsenal nantinya. Apabila kita sudah mengolah-olah seperti ini, kita bisa merubah sistem mainnya Arsenal. Nanti apabila kita sangat-sangat membutuhkan, maka kita akan pakai ultra attacking atau attacking. Aubameyang langsung ke Odegaard, langsung saja masuki babak kedua. Ada Tomoyasu di sana, Benjamin Whitbread, ada Thomas Partey mencari rekan, ada Tierney di sana, ke Martinelli, Tierney kembali, langsung umpan jauh ke Bukayo Saka di sana. Apa yang terjadi? Kartu kuning buat Nick Kebuano. Dia sudah melanggar Bukayo Saka tadi dengan tackle yang sangat keras dan bisa mengakibatkan fatal buat Bukayo Saka dan bisa membuat Bukayo Saka cedera. Tapi untung alhamdulillah Bukayo Saka tidak cedera. Umpan Benjamin Whitbread, Tomiyasu di sana mengolok-olok bola, langsung umpan jauh ke Tierney mendribling bola. Apa yang akan diambil keputusan ini? Ada Martinelli di sana. Martinelli upaya terobosan pada Aubameyang masih belum bisa, namun ada Odegaard di sana. Odegaard mau coba untuk chips namun tidak bisa, masih bisa dibaca oleh kiper Fulham. Ada pemain Fulham di sana, ada Kibano di sana menyerang dari sebelah kiri, langsung umpan ke depan namun bisa diamankan oleh Gabriel. Langsung crossing, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka sendirian, apa yang akan diambil keputusan? Bukayo Saka lagi. Bukayo Saka mengirim bola, mengirim ke belakang. Ada Tomiyasu di sana, Benjamin Whitbread, ada Sambi Longanga, kemudian Odegaard, ada Bukayo Saka. Bukayo Saka pencetak gol pertama di series ini untuk Arsenal. Pemain jebolan akademi, pemain yang memang benar-benar bagus, dia Bukayo Saka, pencetak gol pertama kita di series ini. Boom, gol yang tidak terlalu cantik namun sulit untuk kiper menjangkaunya dengan tendangan yang datar seperti itu. Dan tadi Bukayo Saka itu agak didorong-dorong sama pemain Fulham, namun dia punya kekuatan yang bisa mengimbangkan badannya. Ada Mitrovic di sana. Mitrovic mencoba menyerang dari sebelah kanan. Mitrovic masuki kotak penalti. Mitrovic kembali ke Kearney, masih bisa diamankan oleh Benjamin Whitbread. Langsung Martinelli ada Odegaard di sana, langsung bawa ke Bukayo Saka, sayangnya bisa diamankan oleh pemain Fulham. Apa yang terjadi di sana? Untung saja offset. Kalau tidak offset tadi itu bisa membahayakan pada Arsenal, sehingga pemain Fulham itu sangat-sangat kosong dan bisa dengan mudah mencetak gol. Pergantian pemain untuk Fulham. Wilson masuk gantikan pemain yang tadi terjebak offset. Aubameyang di saat ada Aubameyang Sambi pindah ke Bukayo Saka, masih bisa diamankan. Ada pemain Fulham. Terjadi pelanggaran ternyata di sana. Ada pergantian pemain lagi dari Fulham. Stanfield menggantikan Mitrovic. Jadi Mitrovic diganti Stanfield. Mungkin kita harus
melakukan pergantian juga. Thomas Partey kita gantikan Maitland Niles, Tierney, Odegaard sih jangan dulu, Aubameyang juga jangan dulu, mungkin Martinelli. Oke, Martinelli diganti dengan Nicolas Pepe, kemudian Tierney kita ganti dengan Nuno Tavares, dan Benjamin White kita ganti dengan Rob Holding. Ya, untuk pada musim ini biasanya ganti pemainnya itu bebas, beda dengan kompetitif. Tapi kalau kompetitif itu kan dibatasin 3 pemain untuk bisa mengganti, atau subnya itu cuma 3 pemain yang bisa mengganti. Tapi untuk turnamen pramusim itu bebas, meskipun mau diganti semua di dalam lapangan itu tidak apa-apa. Netherlands Lenis, Bukayo Saka di sana, langsung Bukayo Saka ke depan, Bukayo Saka sendirian, Bukayo Saka dibayang-bayangi umpan ke tengah masih bisa diblok. Bukayo Saka bisa mengamankan bola, ambil bola, ada Sembi di sana. Apa yang terjadi? Bisa diambil Odegaard, Nicolas Pepe hampir saja tadi, namun masih ada kerjasama yang kurang baik dari Nicolas Pepe dan Odegaard tadi kayaknya. Kemudian Odegaard ambil bola, Odegaard pindah ke Nuno Tavares pindah lagi ke Odegaard, Nuno Tavares, bola out. Nuno Tavares megang bola, langsung kasih saja sama Odegaard. Nuno Tavares masih pemain Fulham langsung menyerang di sana, langsung pindah ke sebelah kiri, ada Kenbo di sana, Stanford yang baru masuk menggantikan Retrovic tadi. Stanford hampir saja langsung mencetak gol. Stanford, untung saja Aaron Ramsdale dengan gagap membaca tendangan dari pemain tadi. Christie digantikan. Sekarang sudah 80 menit lebih. Dekat di sana, bola liar, masih bisa diamankan. Ada Odegaard di sana, ternyata bisa diambil. Wilson di sana, ada Sheffield di sana, masih bisa diamankan oleh Tomiyasu. Langsung rencana umpan ke depan, masih ada serangan, ada Aubameyang di sana, Aubameyang, boom, masih bisa dipis. Ternyata ada bola liar, Bukayo Saka cetak brace dalam satu pertandingan. Memang benar-benar bagus dan memang benar-benar seorang muda talenta yang terbaik dari akademi Arsenal, Bukayo Saka. Meskipun dalam keadaan sempit, meskipun dalam keadaan yang tidak memungkinkan mencetak gol, namun dengan ketenangannya Bukayo Saka bisa memastikan bola menyentuh jaring gawang dari lawan. Oke, di sini saya gantikan Aubameyang dengan Lacazette, tidak lain hanya untuk mengistirahatkan Aubameyang. Cukup bagus main dari Aubameyang tadi, dan kita akan coba Lacazette meskipun pertandingan hampir selesai sih. Masih bisa diamankan oleh Tomiyasu. Gabriel langsung ke depan, Nuno Tavares pindah ke tengah, ada Odegaard, langsung kasih Niles. Bukayo Saka langsung umpan, ternyata kurang cermat tadi 1-2 dengan Lacazette. Apa yang terjadi? Ada Gabriel, bagus sekali cleaner dari Gabriel tadi.
Ternyata babak pertama sudah selesai. Maaf, babak kedua sudah selesai ya. Sudah full time dan kita berhasil menang dengan skor 2-1. Menang atas Fulham. Gol yang dicetak oleh pemain talenta muda yang benar-benar bagus tadi, Bukayo Saka, dengan total attempts dan 2 gol. Dan untuk Fulham tadi ada 1 gol yang dilesahkan atau dicetak oleh Mitrovic. Oke, langsung kita lihat highlightnya atau lihat bagaimana proses terjadinya gol ini. Dan saya sadar saya main di FIFA 21 kemarin, tahun lalu, kemudian FIFA sekarang. Yang jadi keluhan saya itu di defending, dalam bertahan, karena saya itu ketika ingin tackling atau mengambil bola, kadang itu timingnya kurang bagus. Jadi mungkin ke belakang saya harus benar-benar latihan dalam segi bertahan, sehingga timing atau waktu untuk sliding tackle, untuk tackle itu kan nanti pas gitu. Jadi untuk sekarang memang saya kekurangan saya di dalam bertahan, karena kadang timing yang pas itu saya belum bisa membaca dengan benar. Ini peluang dari Sheffield tadi hampir jadi gol, namun Aaron Ramsdale dengan sigap bisa menahan tendangan itu. Dan ini peluang terakhir sebelum full time, Bukayo Saka dengan jarak yang tidak terlalu jauh namun sangat sempit bisa mencetak gol dengan bagus dan melesakkan bola ke dalam gawang. Dan full time 2-1. Oke. Saya ingin lihat highlightnya Bukayo Saka dulu di sini. Teman-teman nanti di sini itu Bukayo Saka itu tadi agak didorong-dorong sama pemain Fulham. Di sini saya akan dekatkan ini. Nah, Bukayo Saka itu di body, tapi badannya itu bisa menyeimbangkan. Ini Bukayo Saka di body, namun badannya bisa menyeimbangkan dan bisa mengambil ancang-ancang untuk mencetak gol. Kemudian gol yang kedua dari Bukayo Saka yang sebenarnya pertamanya di Aubameyang sebenarnya sudah bagus menggeser bola ke sebelah kanan. Sebenarnya niat saya ingin lesahkan bola atau naruh bola ke sebelah kiri. Saya pergi ke kanan ingin naruh bola ke sebelah kiri, tapi gak tahu kenapa Aubameyang malah menendang dengan keadaan lurus. Tapi bagus, ada positioning ada di Bukayo Saka, appreciation bagus sekali. Dan ini statistik pertandingannya, dribbling success rata-rata lebih tinggi Fulham 91 dan kita 89, namun kita lebih tinggi di shot akurasi dan pas akurasi. Di pas akurasi kita lebih tinggi daripada Fulham cuma 82% pas akurasinya. Dan kemudian di position kita lebih tinggi daripada Fulham, kita menguasai pertandingan itu 62% dan Fulham cuma 38%. Kemudian shot akurasi kita punya 4 total tembakan dan 4-4-nya jadi on target. Fulham punya 5 namun cuma 3 yang on target. Makanya pas akurasi kita atau shot akurasi kita itu 100%. Karena 4-4-nya semuanya on target. Tadi yang warna hijau itu bola yang atau shootingan yang gol. Dan ini passing akurasinya seperti yang kita lihat tadi, kita lebih unggul daripada Fulham. Kita 87 dan Fulham 82. Dan bisa dilihat di bawah itu yang warna hijau itu
skema atau bagaimana terjadinya passing kita. Kemudian defender, pindah ke defender, kita 22 sliding tackle, namun yang sukses cuma 2. Seperti yang kita jelaskan di awal, memang kita kekurangannya di defender, bagaimana cara sliding tackle yang pas dan sesuai dengan timing yang diharapkan sehingga sliding tackle itu bisa berhasil. Ini untuk Aubameyang, ternyata Aubameyang cuman 6,8, Odegaard 7,1 dan Nicolas Pepe 6,1 ratingnya, dan Sambilokonga 6,7, dan Bukayo Saka man of the match dengan 2 golnya yang dilesahkan tadi. Dan untuk teman-teman apabila ingin melihat hasil pertandingan, ratingnya bisa di-post biar lebih mengefektif waktu, biar lebih cepat. Baik, kita langsung ke pertandingan Real Betis. Kita lihat berita dulu. Saka next best Arsenal beat Fulham. At-Tahir that to impress fan happy as At-Tahir wins first fan. Jadi para pendukung Arsenal, fans Arsenal itu bahagia dengan hasil yang cukup maksimal di debutnya saya dengan mengambil kemenangan 2-1 atas Fulham. Di sini coba saya seperti Bukayo Saka atau Miyazu ini kan stamina nya kurang bagus, jadi saya ganti dengan pemain-pemain lain. Gabriel juga nanti ada Sambilokonga juga akan diganti dengan pemain-pemain lain yang kiranya stamina nya lebih bagus untuk menghadapi Real Betis. Ini Odegaard saya ganti dulu. Berhubung Odegaard stamina nya kurang bagus, sekalian juga istirahatkan, dan Bukayo Saka kita ganti Muhammad Elneny. Tapi CDM kita ada 2. Olienka, Patino dan Olienka lebih bagus mana ini? Olienka, pace-nya lebih tinggi Olienka. Kita pakai Olienka dulu di bench. Kita kasih instruksi dulu taktik. Kaptennya seperti tadi kita atur dulu sedikit untuk instruksinya. Artinya ini pokoknya instruksi ini seperti yang kita kasih instruksi sebelumnya itu. Nicolas Pepe, make on defense, kan inside, step back, step very room, right inside, get in behind, get into the box cross, cut passing lanes, drop back on defender, cover center, cover wing, free room, free fight, Bukayo Saka kan cut in, marks, drop back, kemudian cover center dan stick to position. Mungkin cukup di sini, kita langsung masuk ke kick off-nya saja. Ini pertandingan Real Betis melawan Arsenal, dimana mainnya kita di Spanyol, turnamen pramusim kita ke Spanyol. Kemudian ada Camarsa pindah ke Lainas, Camarsa lagi pindah ke Sabli. Lainas membawa bola, upaya ngumpan ke depan,
masih bisa diamankan oleh Pablo Meri tadi. Ada Tierney ngambil bola, Tierney ngasih pendek ke Martinelli, Tierney coba mengirim bola ke depan, Tierney sendirian di sana, cukup ada ruang, tapi dia lebih memilih mencari rekannya. Ada Thomas Partey, Hedrick, ada Douglas Pepe, Thomas Partey, kemudian ada Ndiketia, Ndiketia membawa ke belakang, langsung mengumpan. Ada Smith, ada Martinelli di sana. Terlalu buru-buru tadi Martinelli. On the move, Foden dari Manchester City ke Paris Saint-Germain. Jadi ini ada rumor bahwasanya Foden mau di guide atau mau dibeli oleh Paris Saint-Germain. Tapi ini rumor yang cukup menarik. Dan Foden itu merupakan salah satu pemain yang ada di Manchester City, pemain yang cukup bagus. Dia pemain muda dan punya potensi yang sangat-sangat baik. Ada Moreno di sana. Moreno, cukup kosong tadi Moreno. Namun percobaan dari Moreno masih melambung di atas gawang Ramsdale. Ramsdale umpan ke Granit Xhaka. Pablo Meri mengirim bola. Ada Ndiketia mencari rekan. Ada Smith-Rowe, Ndiketia. Ndiketia dengan tenang bisa mencetak gol pertamanya untuk Arsenal di musim 2021-2022. Dan asis tadi, bicara tentang asis tadi cukup bagus dari Smith-Rowe. Tahu Ndiketia itu mau naruh posisi di mana, sehingga bola itu dikasih ke agak jauh dari Ndiketia, karena Ndiketia tadi sudah dijaga oleh pemain Real Betis. Jadi sama Smith-Rowe ditaruh bola itu lebih jauh dari Ndiketia, dan Ndiketia itu mencari usaha sendiri untuk mendatangi bola dan bisa mencetak gol. Ada coba serangan dari hampir saja tadi serangan dari Real Betis, namun sepertinya terjadi offside di sana. Bola Pablo Meri, Tierney, Pablo Meri rencana mau umpan ke depan, namun bisa diblok tadi sama Fekir langsung ke depan menusuk kotak penalti. Apa yang terjadi? Masih bisa diamankan oleh Ramsdale. Hampir saja terlalu bahaya tadi. Smith-Rowe, ada Ndiketia, ada Martinelli masih di sana. Smith-Rowe pindah ke Thomas Partey, ada yang Ndiketia. Rencananya tadi 1-2 dengan Smith-Rowe, namun Smith-Rowe kurang cermat membaca pikiran dari Ndiketia. Langsung menyerang William Jose, pindah ke Fekir, William Jose langsung terobos. Ada Guardado di sana. Tadi kurang cermat Pablo Meri menjaga permainan Real Betis, menjaga kamar. Tadi kurang cermat Pablo Meri di sana. Pablo Meri itu terlalu fokus ke bola, dan Tierney dari belakang masih agak lambat karena dia masih mengejar cukup jauh dari belakang dan tidak bisa menghalang bola. Dan lagi ada sedikit kesalahan yang saya ambil tadi, memajukan Ramsdale dan timingnya itu tidak tepat.
waktunya itu tidak tepat saya majukan Ramsdale, jadi terjadi gol lah. Ada hampir lagi namun masih diselamatkan oleh Ramsdale. Fikir tadi mencoba namun masih bisa diselamatkan oleh Ramsdale. Sepak pojok bagi Real Betis, corner. Fikir di sana mengambil. Fikir umpan pendek ke Lainez. Fikir lagi, masih ada Granit Xhaka di sana. Ada Smith-Rowe langsung umpan ke depan. Ada Nicolas Pepe membawa sendiri. Nicolas Pepe umpan ke tengah. Ada yang masih bisa diamankan oleh pemain belakang Real Betis. Sebli langsung saja ke Lainez mencoba menerobos ke Sebli masuk ke kotak penalti. Sebli umpan ke tengah masih bisa diamankan oleh Pablo Mari. Ada Lainez di sana. Lainez terlalu tanggung Lainez. Ada Tierney, ada Pablo Mari ke Ramsdale ke depan. Ada Nedved Nketiah, Smith-Rowe, kemudian Granit Xhaka, Thomas Partey pindah ke samping. Ada Kedrick di sana. Kedrick bisa menguasai bola. Benjamin Wade mencoba juga membantu serangan, langsung umpan ke belakang saja. Hampir saja itu tadi melakukan kesalahan. Ada Tierney pindah ke Martinelli. Ada Smith-Rowe di sana. Smith-Rowe pindah ke Martinelli langsung ke Nketiah. Please Nketiah. Dan itu merupakan gol kedua dari Nketiah. Dan build up-nya itu sangat bagus tadi. Dari Smith-Rowe pindah ke Martinelli, kemudian Martinelli ke Nketiah. Dengan satu ball roll-nya tadi, Martinelli mampu menipu pemain belakang dari Real Betis dan bisa mengosongkan Nketiah di tengah dan di kotak penalti. Dan untuk Nketiah itu merupakan tugas yang mungkin gampang karena sudah one on one dengan kiper. Dan ini merupakan gol kedua Nketiah di musim ini di kompetisi kompetitif. Akhir babak pertama kita unggul 2-1 dari Real Betis. Total attempt Nketiah 2 dan gol 2. Jadi shot akurasinya Nketiah 100%. Camarasa tadi yang mencetak gol dari Real Betis. Langsung masuk babak kedua, sudah 49 menit di sana, langsung depan, tapi bisa diamankan oleh Ramsdale. Tadi agak nge-lag, nggak tahu kenapa. Langsung umpan saja ke depan. Masih ada Sebli di sana. Sebli membawa bola ke depan. Sebli mengaring bola ke tengah, membawa bola ke tengah, masih sendiri Sebli. Ada mencoba di sana. Boom. Wow. Itu bagus sekali sih. Cordado. Tendangan yang bagus sekali. Dan saya itu tidak menyangka tadi kalau dia ingin langsung mengambil keputusan dari jarak yang cukup jauh. Dan itu tendangannya itu benar-benar bagus Guardado tadi. Ramsdale tidak mampu untuk menghalang tendangan yang sangat cepat tadi dari Guardado. Smith-Rowe sudah masuki menit 86. Ada Tierney, cukup keras tadi pelanggaran dari Fikir. Nabil Fikir tadi terlalu keras pada Tierney, mengambil dari belakang. Seharusnya kartu merah sih. Lainez diganti tadi.
Tierney ke Martinelli, Granit Xhaka, Thomas Partey langsung ke depan, ada Nicolas Pepe di sana, langsung umpan ke Nketiah, ada Thomas Partey, pindah Thomas Partey ke samping, ada apa yang terjadi? Ada Granit Xhaka, mampir saja ke Granit Xhaka tadi, ada bola yang sangat enak tadi, namun masih belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Granit Xhaka. Hanya menghasilkan corner bagi Arsenal. Thomas Partey di sana mengambil corner, dan sebelumnya ada pergantian pemain, Canales mengganti Cordado diganti Canales. Itu namanya tadi, namanya Spanyol karena kita turnamennya ke Spanyol. Alex hampir ada Thomas Partey di sana, Smith-Rowe, ada Nketiah, masih kurang cermat tadi. Juanani, William Jos menggiring bola, William Jos pindah ke Ruibal, masih bisa diamankan oleh Ramsdale. Cukup bagus dari kontrol dari Martinelli cukup kosong, namun bisa rencana mau ngasih bola ke Nketiah. Montoyo mengganti kayaknya kita harus melakukan pergantian juga. Thomas Partey kita ganti dengan Mohamed Elneny, Tierney dengan Nuno Tavares, kemudian Smith-Rowe, Olienka, Lacazette. Kayaknya coba kalau Nketiah itu bisa main di posisi lain, kita bisa mainkan Lacazette. Ternyata tidak bisa. Jadi karena Nketiah itu tidak bisa main di posisi lain, maka saya putuskan untuk Nketiah saya akan berikan kesempatan lagi untuk bermain, dengan saya kasih kesempatan untuk bisa mencetak hat-trick untuk Nketiah. Kita main di sini di lapangannya Barcelona. Olenka pindah ke Granit Xhaka melakukan kesalahan. Ada Fekir di sana, masih bisa diselamatkan oleh Ramsdale. Apa yang terjadi? Bola liar. Bola tadi bisa dilesahkan dengan bagus oleh Fekir. Hal yang seperti itu ya. Tuh. Bola itu saya pun tidak sadar bola kok bisa mental, bisa kesana kesini, saya pun tidak sadar. Dan pas bola itu ada di Fekir, baru saya sadar kalau saya kebobolan. Jadi melihat bolanya itu, sebenarnya saya mau lakukan, ada Nketiah di sana masih melebar. Saya tadi ingin melakukan cleaner tadi, mau tendang jauh, namun tadi terlalu masih bisa diblok dari pemain Real Betis. Ini saya ganti Nketiah dengan Lacazette, tujuannya untuk memberikan stamina baru di depan. Dan semoga kita bisa cetak satu gol saja untuk menyamai kedudukan Real Betis. Ada Granit Xhaka, Real Betis menyerang lewat kaki Iglesias. Ada Juanmi pindah ke Fekir, Canales olah bola. Ada Carvalho di sana, pindah langsung ke depan. Ada Ruibal, masih bisa diamankan oleh Ramsdale.
Fikir megang bola, pindah saja ke Canales, kasih saja Juanmi, itu injury ya, mungkin cedera Juanmi, cedera ringan. Ramsdale megang bola, pindah langsung ke Hedrick mencari rekannya, pindah ke Bob Lomeri, Hedrick lagi, pindah langsung ke ada Muhammad Elneny di sana. Muhammad Elneny, bola masih lolos dari anjakan lawan. Adis Metro langsung umpan saja ke Nicolas Pepe langsung ke tengah, lalu mengeluar tadi. Namun tujuan dari Nicolas Pepe itu sudah bagus, namun keberuntungan saja yang kurang baik. Ada William di sana, ada Canales umpan langsung ke Iglesias masih bisa dimainkan oleh Ramsdale. Dan sekarang sudah masuki menit terakhir, masih ada pergantian pemain dari Real Betis. Miranda tadi keluar, Miranda yang masuk. Miranda menggantikan Moreno, langsung ke tengah, masih ada Nuno Tavares itu seperti itu. Padahal tadi saya itu mau cleaner, mau langsung umpan ke jauh ke depan bolanya, namun masih bisa diblok dari Real Betis. Dan itu yang terjadi pada proses gol yang ketiga dari Real Betis tadi. Ini akhir dari babak kedua, ini akhir dari pertandingan dengan skor 3-2, kemenangan buat Real Betis. Andres Guardado, one tap, one goal. Guardado, Camarasa dan Fikir tadi. Dan di kubu kita yang bisa mencetak gol Nketiah dengan brace-nya. Coba kita lihat highlight proses terjadinya gol. Ini tadi benar-benar bagus penyelamatan dari Aaron Ramsdale. Ini proses terjadinya gol yang kedua dari Nketiah. Proses terjadinya gol dari Guardado tadi dari luar kotak penalti, ujung kotak penalti, namun dengan shot yang sangat cepat mampu membobol gawang Ramsdale. Ini tadi bolanya mantul kemudian berada di kaki Fikri. Fikri berada di tepat depan gawang Ramsdale dan gampang untuk Fikri untuk melesakkan bola. Dan ini proses terjadinya gol yang ketiga, Aitor. Oh bukan, ini masih bisa ditepis oleh Ramsdale. Oh tadi yang gemelut itu yang terjadi gol yang ketiga dari Real Betis. Kita lihat golnya Ramsdale, golnya Nketiah dulu. Cukup tenang tadi Nketiah. Dan ini gol yang kedua dari Nketiah, cukup tenang dan ball dari Martinelli bisa menipu para pemain. Coba lihat di sana, Martinelli bolos sedikit dan para pemain Real Betis, baik tengahnya Real Betis itu tertarik pada Martinelli sehingga Nketiahnya kosong. Ini posisinya, statistik permainannya, kemudian kita lebih unggul. Untuk possession kita kalah. Kemudian shooting akurasinya kita juga kalah, cuman 75%. Kita punya 4 shot, cuman 3 on target. Dan pas akurasi kita kalah. Kita punya total passing 126 dan yang berhasil cuma 104. Dan lagi-lagi seperti yang kita ucapkan di depan, bilang di depan, pertahanan kita kurang. Dan Nketiah dinobatkan sebagai man of the match.
dengan 2 golnya tadi. Smith Rowe 6,8 overall ratingnya, match ratingnya, dan Martinelli juga match ratingnya 6,8. Dan untuk teman-teman yang ingin lihat match ratingnya dari pemain-pemain tadi, teman-teman bisa post atau bisa lihat saja. Aaron Ramsdale 7,3, karena benar tadi terlalu banyak sekali yang dilakukan oleh Ramsdale, penyelamatan. Dia patut dikasih overall rating 7,3 ataupun bisa lebih dari 7,3. Ini pertandingan selanjutnya, pertandingan melawan Sevilla. Kita berada di posisi ketiga sekarang. Di atas ada Sevilla dan di bawahnya ada Real Betis, dan kita ada di posisi ketiga di turnamen pramusim. FC Barcelona deal for Ayoze Perez. Barcelona beli Ayoze Perez, kemudian Inter which si Bayern Munich. Jadi Inter masih membicarakan tentang masa depan Bayern Munich. Ini ada latihan dulu. Kita training dulu sebelum melawan Sevilla, dan melawan Sevilla merupakan lawan yang paling terkuat di grup kita. Semoga kita bisa menghadangnya. Cukup bagus tadi. Hampir. Jadi yang di samping itu Granit Xhaka, dan di tengah Benjamin Witt dan Thomas Partey. Bagus tadi. Dan yang di sini itu Odegaard. Yang di sebelah kiri sudah nilai B, dan sekarang Gabriel yang di tengah. Untuk Granit Xhaka ya. Untuk Granit Xhaka, saya ingin sekali punya keinginan untuk menjual Granit Xhaka. Jadi seperti ini. Saya ingin memaksimalkan pemain-pemain muda, dan kalau bisa pemain-pemain yang cukup tua di skuad Arsenal, saya mau refresh dengan pemain-pemain yang muda. Tapi kecuali Aubameyang saya tidak akan jual. Saya akan usahakan dia menjadi pemain terbaik di Eropa. Dan tujuan saya tidak menjual Aubameyang. Di antaranya Aubameyang terlalu banyak partisipasinya dalam kesuksesan Arsenal. Jadi saya ingin jadikan Aubameyang sebagai legenda atau sejarah Arsenal. Ini yang latihan tadi, Thomas Partey, Smith, Bukayo Saka juga. Langsung saja kita masuki pertandingan melawan Sevilla. Fans Fiorentina sale 119,600. Deal Robin Garcia. Fiorentina membeli Ruben Garcia. Valencia sign Sofiana Diop for 23,300.000 pound. Granada CFC Luka Milivojevic. Wow,
Everton tadi membeli Dagba. Dagba itu adalah salah satu pemain dari Paris Saint-Germain, pemain muda Paris Saint-Germain. Kita langsung masuk saja ke pertandingan melawan Sevilla. Itu tadi skuad yang kita turunkan di pertandingan ini. Kita main lagi di Stadion Santiago Bernabeu, yang mana di pertandingan pertama di stadion ini kita bisa memetik kemenangan. Apakah di pertandingan ini kita mampu memetik kemenangan pada Sevilla? Daily langsung ke Suso. Suso di sana, pindah ke belakang ada Konde. Montiel masih bisa diamankan oleh Smith-Rowe. Ada Odegaard di sana. Odegaard mencari temannya, mencari rekan, kemudian Granit Xhaka. Salah umpan tadi Granit Xhaka. Daily, ada Suso, Montiel, Yancy, ada Ortiz hampir saja Ortiz tadi bisa mencetak gol, namun masih bisa diamankan oleh Ramsdale. Oh maaf, Leno ya kipernya sekarang. Bukayo Saka. Masih ada pemain dari Sevilla tadi, ada Jesus, ada Acuna, Suso bisa mengamankan bola, tapi masih ada Leno di sana. Tomiyasu pindah ke Granit Xhaka. Konde pindah langsung ke Enesri. Ada Ortiz langsung ke depan, masih ada Leno di sana bisa mengamankan bola. Langsung umpan saja ke Bukayo Saka kehilangan bola. Langsung ada masih bisa diamankan Gabriel. Ada Rob Holding di sana. Sambil Lokanga, Bukayo Saka, Granit Xhaka. Tomiyasu di sana ke depan. Aubameyang, Granit Xhaka. Odegaard di sana. Odegaard membawa bola. Odegaard langsung ada Sambil Lokanga mengancang-ancang. Apa yang terjadi? Sambil Lokanga masuk kotak penalti. Tidak bisa. Hampir saja Odegaard tadi. Sebenarnya di Sambil Lokanga tadi sudah mencari ruang, namun ruangnya ditutup oleh para pertahanan dari Sevilla, sehingga Sambil Lokanga tidak punya ruang untuk mencetak gol atau melakukan shooting. Kemudian dipindah tadi ke Odegaard dan sudah on target tendangan di Odegaard, tapi belum mampu untuk mencetak gol. Langsung salah umpan tadi. Idrisi dari sebelah kiri mencari rekan Idrisi pindah ke tengah, namun ada Sambil Lokanga, ada Tomiyasu, Bukayo Saka langsung pindah ke. Sekarang sudah memasuki menit 33. Apa yang terjadi? Terjadi pelanggaran tadi untuk Odegaard dan kartu kuning untuk Diego Carlos. Cukup keras tadi pelanggaran dari Diego Carlos pada Martin Odegaard. Granit Xhaka ngambil bola, dikasih pendek saja sama Sambil Lokanga cukup kosong. Sambil Lokanga masih pindah ke belakang dia. Granit Xhaka pindah Tomiyasu, ada Bukayo Saka masuk kotak penalti. Umpan masih bisa dibaca oleh Acuna. Ada Ortiz di sana. Ortiz pindah ke Enesri. Idrisi mencari rekannya. Ini ada Enesri, ada Delny
Tadi Delelli mampu mencetak gol ke gawang Ramsdale. Tengahnya tadi ya Gabriel terlalu fokus sama bola, tidak melihat Erni berangkat dari belakang tadi, dan tendangan yang cukup cantik dari Elni. Keunggulan sekarang bagi Sevilla. Degat pindah ke Bukayo Saka atau Miyazu of holding. Ada serangan lagi dari pemain Sevilla, Neniesri, ada Denli, Neniesri umpan langsung ke depan, over the top, masih bisa diamankan oleh Leno. Itu akhir dari babak pertama. Thomas Delny tadi yang mencetak gol. Untuk sementara Sevilla unggul 1-0 bagi kita. Sudah masuk ke babak kedua, menit 48. Menit 48 kita masih diserang, hampir saja tadi terjadi gol dari Suso, namun masih melebar di sebelah kiri gawang dari Leno. Sekarang ada serangan lagi dari Sevilla masih bisa dihalang dari Gabriel. Di sana ada Tierney membawa bola. Tierney mengancang-ancang, hampir saja tadi salah umpan, cuman menghasilkan lemparan ke dalam bagi Arsenal. Coba kita langsung masuk ke attacking dan ganti sambil lokangan dengan Lacazette. Karena ketika kita switch atau ganti ke attacking, maka formasinya seperti yang kita bentuk di awal-awal sebelumnya, formasinya itu akan menjadi 4-1-4 atau 4-3-2. Jadi strikernya di depan itu ada 2 striker, dan sekarang saya menggunakan Lacazette di depan dan Aubameyang. Ada serangan di sana lewat kaki Delny. Delny masuk kotak penalti. Delny umpan ke tengah, ada Gomez. Idrissi di sana mampu melesakkan bola dengan baik ke gawang Arsenal. Gabriel tadi kurang cermat membaca pergerakan dari Delny, dan Gomez Idrissi mampu melewati hadangan dari gelandang bertahan. Langsung umpan lagi ada di sana, ada Suso masuk kotak penalti, hampir saja kebobolan. Ada Granit Xhaka di sana. Granit Xhaka lagi, langsung umpan the top. Ada Tomiyasu di sana. Tomiyasu mencoba crossing, ada Lacazette, namun masih bisa diamankan oleh kiper Sevilla. Sudah memasuki menit 69. Ada Bukayo Saka. Pierre-Emerick Aubameyang mampu memecahkan telur pada kesempatan kali ini pada pertandingan Arsenal melawan Sevilla. Kontrol yang cukup bagus, meskipun tidak terlalu shot powernya tidak terlalu kuat, namun penempatan bola yang cukup bagus dari Pierre-Emerick Aubameyang mampu meletuskan telur, memecahkan telur pada pertandingan ini. Ini saya merubah taktik, dan saya mengganti Leno pula
diganti dengan Ramsdale. Jadi dalam turnamen pramusim ada serangan lagi di sana, ada Smith Rowe terlalu salah mengambil keputusan tadi. Smith Rowe, rencana Smith Rowe tadi mau di chip, namun kiper Sevilla mampu membaca dengan baik. Jadi dalam turnamen pramusim itu meskipun mengganti seluruh yang ada di lapangan itu diperbolehkan. Lain dengan kompetitif itu cuman ada 3 pergantian pemain, yang bisa mengganti pemain cuma ada 3. Namun saya pernah mendengar FIFA itu pernah ada rencana mau mengganti dari sub 3 menjadi 5 sub atau 5 pergantian pemain. Tapi soal ini kurang pasti, ini cuman rumor dan berita yang saya baca. Ada Nitran Niles di sana, ada Lacazette sendirian, boom, instant impact dari Lacazette. Setelah saya masukkan Lacazette mampu mencetak gol. Alexander Lacazette yang melakukan selebrasi dengan Bukayo Saka, Nathan Niles dan Aubameyang, menari-nari dia. Cukup bagus dari gol dari Lacazette. Coba kita lihat replaynya. Kontrol yang cukup bagus dari Lacazette tadi, dikejar Lacazette namun dia punya kekuatan dan kecepatan dan mampu melesakkan bola di gawang Sevilla. Sekarang skor menjadi 2-2. Menitan sudah memasuki menit 88. Langsung ada per top sana, ada Nicolas Pepe masih bisa dibaca oleh fullback Sevilla tadi. Ada Gomez, ada Suso di sana. Suso cukup kosong di sana. Umpan langsung Suso masih bisa diamankan oleh Ramsdale. Kompos tadi mencoba menaruh bola ke pojok namun bisa dibaca oleh Ramsdale dengan tenang. Langsung Nathan Niles ke depan, ada Lacazette sendirian. Lacazette mencari support dari temannya. Ada Smith Rowe di sana, langsung ke depan Smith Rowe, namun kurang cermat umpan dari Smith Rowe tadi. Full time, dan ini skor akhir pertandingan ini 2-2, yang mana dari tim kita dicetak oleh Aubameyang dan Alexander Lacazette. One time one goal. Jadi itu satu-satunya percobaan atau shooting dari Alexander Lacazette langsung menjadi gol, langsung membuahkan gol. Dari kubu Sevilla tadi ada Delny dan Gomez yang mencetak gol di menit 39 dan 59. Kita bisa lihat dulu replaynya. Ini proses apakah ini? Oh tidak, ini masih bisa ditepis tadi oleh Leno. Dan ini proses terjadinya pelanggaran sama Odegaard dan membuahkan hasil kartu kuning bagi pemain Sevilla. Dan ini proses terjadinya gol. Delny itu datang dari belakang. Jadi Gabriel menjaga pemain yang sedang memegang bola, namun Gabriel tidak melihat bahwasanya ada Tierney datang dari belakang. Ini lagi proses terjadinya gol. Oh tidak, ini masih melenceng di samping gawang dari Leno. Dan ini proses terjadinya gol. Umpan ke tengah dan Gomez memaksimalkan bola liar itu, dan Leno tidak mampu menghadang tendangan dari Gomez.
Dan ini proses terjadinya gol sebenarnya itu pantulan dari pemain Sevilla yang langsung melekat di kaki Aubameyang, dan kontrol dari Aubameyang cukup baik dan mengesahkan bola, menaruh bola ke pojok gawang dari Sevilla. Dan ini gol yang Lacazette, gol kedua dari Arsenal dilesakan oleh Lacazette, dan tendangan Lacazette cukup bagus karena mengarah pada pojok kanan atas gawang. Ini hampir terjadi gol, namun Ramsdale mampu menahannya dengan sigap dan skor akhir menjadi 2-2. Oke, ini statistiknya. Dribbling sukses atau suksesnya lebih tinggi kita. Kemudian possessionnya pun kita lebih tinggi daripada Sevilla, lebih tinggi 2%. Kemudian shot akurasi kita 100%, 4 shot 4 on target. Kemudian passing lebih tinggi Sevilla 91, kita 85. Untuk defender tetap masih harus diperbaiki untuk tackle dan semacamnya. Dan ini untuk overall rating pemain atau match rating. Aubameyang tadi 7,3 mencetak 1 gol, dan Lacazette 7,3 juga mencetak 1 gol. Dan ini uang yang kita dapatkan yang dimasukkan ke additional transfer budget karena kita sudah keluar dari turnamen pramusim, kita tidak mampu lolos ke semifinal. Dan ini kita lihat sama-sama, ini adalah para tim yang akan kita lawan di Premier League. Dan sekarang kita ada di puncak klasemen meskipun dengan 0 poin dan belum main sama sekali. Jadi ini belum tentu nantinya apa kita akan turun. Dan ini untuk jadwal kita pertama kalinya, kita akan menjamu Sheffield United away ke kandang Sheffield. Kemudian kita akan menjamu Chelsea di kandang, dan Manchester City. Mungkin sampai di sini saja episode ini, dan tunggukan episode pertandingan kompetitif, pertandingan Premier League melawan Burnley dan Chelsea. Insyaallah akan langsung satu episode. Baik, untuk episode ini saya akhirkan di sini. Thanks for watching. Never to like, comment, and subscribe. Bye bye.